Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Salat adalah ibadah paling mulia dan paling istimewa dalam Islam. Karena ibadah inilah yang pertama kali akan dipertanyakan kelak di akhirat. Bahkan Nabi SAW menegaskan, salat merupakan pembatas seseorang dengan kekufuran. Ibadah inilah yang paling efektif untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun begitu, untuk melakukannya, seorang mukmin terikat dengan waktu dan tempat. Artinya, ibadah salat dilakukan pada waktu-waktu dan tempat tertentu. Selain waktu-waktu yang ditetapkan pada salat wajib 5 waktu dan salat-salat sunnah yang juga ditetapkan waktunya, ada waktu-waktu terlarang untuk melakukan salat. Tentu ada tujuan dan hikmah mengapa ada waktu terlarang melakukan salat. Lalu kapan waktu-waktu yang terlarang bagi seorang muslim melakukan ibadah salat? Pertama, seorang muslim dilarang melakukan salat ketika matahari terbit hingga naik setinggi tombak atau sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Kemudian yang kedua, ketika matahari tepat berada di tengah langit hingga sedikit bergeser ke barat. Dan yang ketiga, sebelum matahari tenggelam hingga matahari terbenam. Waktu-waktu terlarang melakukan sholat ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah bin Amir. Nabi SAW melarang kami untuk melaksanakan sholat atau menguburkan jenazah pada 3 waktu, yaitu ketika matahari terbit sampai meninggi, ketika matahari tepat berada di tengah langit sampai tergelincir, dan ketika matahari miring akan tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Hadis riwayat Muslim. Selain 3 waktu terlarang ini, ada waktu lain yang juga dilarang bagi seorang muslim melakukan sholat. Waktu ini juga ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada sholat setelah subuh sampai matahari tinggi, dan tidak ada sholat setelah asar sampai matahari tenggelam." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jika kemudian kedua hadis tersebut digabung, maka sebenarnya hanya ada 3 waktu terlarang untuk sholat. Pertama, dari setelah sholat subuh hingga matahari naik setinggi tombak. Kedua, waktu matahari tepat di atas langit hingga sedikit condong ke arah barat. Dan yang terakhir setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Apakah semua sholat dilarang di waktu-waktu tersebut? Sebagian waktu-waktu yang terlarang sholat itu ada yang waktunya disebutkan setelah sholat wajib. Tentu ini menimbulkan tanya, bagaimana jika seseorang terlambat sholat wajib? Masih bolehkah ia sholat? Mengingat waktunya sudah memasuki waktu terlarang untuk melakukan sholat. Selain hadis-hadis tentang larangan sholat pada waktu-waktu tertentu, ternyata banyak juga hadis lain yang memerintahkan sholat dengan sebab tertentu, terlepas dari kapan waktunya. Bahkan beberapa di antaranya justru di waktu yang dilarang sholat. Oleh sebab itu para ulama sepakat bahwa larangan tersebut tidak mutlak, tapi ada beberapa pengecualian. Pertama, larangan sholat di tengah hari tidak berlaku di hari Jumat, karena seorang mukmin disarankan untuk sholat sunnah hingga datang imam. Jika imam telah datang, maka barulah dilarang sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat, lalu ia bersuci semampu dia, lalu ia memakai minyak atau ia memakai wewangian di rumahnya, lalu ia keluar. Lantas ia tidak memisahkan di antara 2 jamaah di masjid. Kemudian ia melaksanakan sholat yang ditetapkan untuknya, lalu ia diam ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuni dosa yang diperbuat antara Jumat yang satu dan Jumat yang lainnya." Hadis riwayat Bukhari. Sholat lain yang juga dikecualikan dari larangan adalah sholat sunnah tawaf, karena setiap orang yang telah selesai dari tawaf disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Dari Jubair bin Mut'im, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Bani Abdi Manaf, jangan larang seorang pun tawaf dan sholat di rumah Allah ini, kapanpun di waktu siang atau malam." Hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Apalagi dalam hadis Rasulullah SAW menyebut keutamaan dan keistimewaan sholat ini.
bahwa 2 rakaat setelah tawaf bagaikan membebaskan budak. Sebagian ulama bahkan berpendapat sholat 2 rakaat ini wajib hukumnya karena satu paket dengan tawaf. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Meski sholat ini sunnah menurut banyak ulama, tapi tetap boleh diganti di waktu lain jika misalnya lupa melakukannya sesaat setelah tawaf atau mungkin karena berhadas. Tapi jika tetap sholat dan waktunya bertepatan dengan waktu-waktu terlarang sholat, maka tetap tidak apa-apa, karena sholat ini termasuk yang dikecualikan dari larangan tersebut. Pengecualian lain yang dibolehkan melakukan sholat di waktu-waktu terlarang adalah mengqadha atau mengganti sholat wajib yang ditinggalkan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang lupa atau tertidur sehingga tertinggal sholat, maka hendaklah ia sholat ketika bangun atau setelah ia ingat, dan tidak ada penebusnya kecuali hal itu." Hadis tersebut menunjukkan bahwa orang yang lupa maka ia harus langsung mengerjakan sholat saat ia ingat. Sedangkan bagi yang tertidur, ia harus mengerjakannya begitu terbangun. Meskipun dia ingat di waktu-waktu terlarang untuk sholat, maka dia harus segera langsung melakukannya. Mengqadha atau mengganti sholat tidak hanya berlaku pada sholat-sholat wajib saja, tapi sholat sunnah pun juga bisa diqadha atau diganti, kecuali sholat sunnah yang terjadi karena sebab khusus, seperti sholat gerhana, sholat istisqa, sholat tahiyatul masjid. Maka sholat-sholat ini tidak bisa diganti atau diqadha. Sedangkan sholat-sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan, jika seseorang telah melakukannya secara rutin, maka jika tertinggal dianjurkan untuk diqadha atau diganti, sekalipun pada waktu-waktu terlarang. Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa istri Nabi SAW, Ummu Salamah, melihat Nabi SAW sholat 2 rakaat setelah asar. Padahal setelah asar adalah waktu terlarang melakukan sholat sunnah. Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Salamah bahwa beliau disibukkan oleh kedatangan orang-orang dari Bani Abdi Qais, sehingga tidak sempat sholat sunnah ba'diyah setelah zuhur. Maka Nabi mengqadha atau mengganti sholat sunnah itu setelah sholat asar. Hal yang sama juga pernah terjadi pada salah seorang sahabat yang bernama Qais bin Amru. Dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah subuh karena ia tertinggal melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sehingga ia menggantinya setelah subuh. Padahal setelah subuh merupakan waktu terlarang melakukan sholat sunnah. Ketika hal ini dilaporkan pada Nabi SAW, ternyata Nabi tidak bereaksi. Beliau hanya diam. Diamnya Rasul berarti hal itu boleh dilakukan. Sholat lain yang juga diperbolehkan untuk dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang adalah sholat sunnah dengan sebab tertentu, seperti sholat tahiyatul masjid atau sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah masuk masjid. Juga sholat sunnah gerhana yang dilakukan ketika terjadinya gerhana, sekalipun waktunya bertepatan dengan waktu terlarang sholat. Dibolehkan juga sholat sunnah wudhu yang dilakukan setelah seseorang berwudhu. Sholat-sholat sunnah ini dibolehkan untuk dilakukan karena sebab-sebab tertentu, sekalipun bertepatan dengan waktu-waktu yang dilarang. Mengapa demikian? Sebab perintah untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah tersebut tidak dikaitkan dengan waktu tertentu, tapi oleh sebab tertentu. Jika ada sebab, maka ada sholat sunnahnya. Jika sholat-sholat sunnah ini ditunda pelaksanaannya, maka akan kehilangan relevansi dan kaitan dengan sebabnya. Oleh karena itulah, sebagian ulama memasukkannya dalam kategori sholat yang tetap diperbolehkan, meskipun bertepatan dengan waktu-waktu yang dilarang. Yeah.